Pak RT mempunyai anak yang sangat cantik, dan anak pertamanya itu sudah menikah, dan anak keduanya belum menikah. Dia mempunyai dua orang istri. Istri pertamanya adalah istri sahnya, dan istri keduanya itu dia nikah siri. Pak RT suka dengan motor klasik, makanya aku selalu berinteraksi dengannya. Bahkan ketika di tongkrongan, kami sering membahas motor klasik. Beliau sangat suka dengan motor CB. Kamu pasti tahu CB 100. Beliau sangat suka dengan CB tersebut. Apalagi kalau di tongkrongan, beliau sering membawa catur. Katanya sih untuk mengasah otak, agar pemikirannya menjadi jernih lagi. Di balik itu semua, ada maksud terselubung aku ngobrol dengan Pak RT. Karena bukan hanya masalah motor klasik ataupun catur, tapi lebih dari itu. Dia mempunyai hubungan harmonis dengan istri pertamanya. Dan dengan istri sirinya, itu istri pertamanya itu dia belum tahu. Kata Pak RT, ia enggan untuk memberitahu istri pertamanya. Bahkan anak pertamanya yang sudah nikah itu belum tahu bahwa Pak RT sudah mempunyai istri kedua. Dan dari istri keduanya itu, ia mempunyai anak yang sangat cantik. Pak RT bisa dibilang orang yang sangat kaya. Bahkan ia mempunyai dua rumah, yang satu untuk istri pertama dan yang kedua untuk istri sirinya. Pak RT sering curhat kepadaku, apalagi masalahnya dengan istri pertamanya. Karena istri pertamanya sering mengeluh dan Pak RT sering dijadikan tumbal ketika ia marah. Pak RT selalu bilang padaku bahwa ia tidak betah dengan istri pertamanya, ia selalu bersama istri keduanya. Pak RT suka dengan motor klasik. Ia mempunyai motor CB 100. Motor itu ia beli ketika ia masih muda. Dengan motor CB 100 itu, ia bisa mendapatkan istri pertamanya. Bahkan istri keduanya pun ia mendapatkannya dengan motor CB 100 tersebut. Bahkan Pak RT juga suka dengan berbagai macam motor klasik, di antaranya motor Grand Bulus dan Suzuki Jet Colet. Pak RT dulu ketika muda, ia mempunyai geng klub motor, yaitu geng klub motor klasik, yang diisi dengan berbagai macam motor klasik. Karena waktu dulu ketika ia masih muda, itu sedikit orang yang mempunyai motor. Apalagi sekarang, walaupun dia sudah kaya, tetapi motor CB 100-nya itu masih dia simpan hingga saat ini. Bahkan, ia juga pengen untuk merestorasi motor CB 100-nya agar tampilannya lebih klasik lagi dan lebih indah ketika dipandang. Karena usianya sudah sangat tua. Bahkan, kalau kamu lihat motor CB 100 itu di jalanan, itu cuma rangkanya aja yang CB 100. Kalau mesinnya itu udah mesin copotan dari motor lain. Anak Pak RT dari istri keduanya itu sangat cantik dan dia masih bersekolah. Sekarang dia sudah kelas 3 SMA. Tinggal beberapa bulan lagi dia akan lulus. Kata Pak RT, banyak yang mendekati anaknya, tapi belum ada satupun orang yang bisa untuk mendekatinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Anak Pak RT dari istri keduanya itu sangatlah cantik. Dan banyak anak muda di kampungnya itu suka padanya. Aku beranikan diri untuk bertanya masalah anak Pak RT. Dan ia pun menjawab, kalau kamu bisa menang melawan aku untuk main catur, kamu bisa mendapatkan anakku. Itu yang dia katakan. Tapi berkali-kali aku melawan Pak RT untuk main catur, aku tetaplah kalah. Karena dia sangat pro dalam bermain catur. Pak RT sangatlah serius ketika bermain catur, karena itu adalah permainan favoritnya. Sejak ia kecil, itu sering diajari main catur oleh ayahnya. Hingga saat ini, ia sering bermain catur. Pak RT sangat suka bermain catur. Bahkan, setiap orang yang dia lihat, ia selalu mengajak orang tersebut untuk bermain catur. Pak RT pernah juga kalah dalam bermain catur. Dan oleh saat itu, ia berlatih sangat keras dan sangat giat. Akhirnya, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Alasan orang malas melawan Pak RT juga karena dia terlalu kebanyakan mikir. Pak RT belum pernah mengikuti ajang olimpiade permainan catur. Karena itu, dia selalu bermain catur dengan cara berpikir yang sangat lama. Bahkan musuhnya sampai ngantuk ketika melawan Pak RT bermain catur. Untuk mendapatkan hati anaknya Pak RT, aku sering ke rumahnya. Di sana kami selalu ngobrol masalah teknologi. Bagaimana era digital seperti sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh anak Gen Z seperti kami agar lebih bermanfaat dan tidak membuang-buang banyak waktu. Pernah juga aku menembak anak Pak RT, tapi ia menolak. Alasannya adalah karena ia masih bersekolah. Hal yang harus aku lakukan adalah bisa melobi Pak RT sehingga
ia bisa mendekatkanku dengan anaknya. Nanti kita akan menyatakan perasaan lagi pada anak PRT. Terima kasih telah menonton. See you next video.